بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita sekalian, nikmat yang begitu banyak, di antaranya ketersediaan waktu yang apabila kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan pahala ganjaran dari amal saleh yang kita lakukan. Maka seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala semestinya senantiasa melakukan dua perkara. Perkara yang pertama adalah berusaha untuk merealisasikan keimanan dan cabang-cabangnya serta menerapkannya baik secara ilmu dan amal bersama-sama. Ilmu yang berbuah amalan, karena ilmu adalah merupakan petunjuk, dalil untuk beramal. Yang hari ini banyak kaum muslimin memiliki girah untuk beramal, tapi bermodalkan semangat saja, tetapi memiliki ilmu yang minim. Maka orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingat bahwa Islam itu tidak bermodalkan semangat saja, tapi yang paling mendasar adalah ilmu. Kita tidak beramal kecuali sebelumnya kita berusaha untuk mengetahui ilmunya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal dalam kitab beliau, yaitu bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Iya, berdasarkan dalil, fa'alam annahu la ilaha illallah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ilmuilah terlebih dahulu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, baru amalan, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Perkara yang kedua adalah kita berusaha menolak semua yang menentang
dan menghapus iman dan menguranginya dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini membutuhkan mujahadah. Mengobati kekurangan dari awal jika kemudian muncul hal-hal yang dapat mengurangi keimanan kita, dengan cara berusaha untuk mengobatinya terus-menerus dengan taubatan nasuha, serta mengetahui satu perkara sebelum hilangnya perkara tersebut. Karena memang penting, kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya gejolak fitnah yang bisa kemudian mengikis perlahan-lahan keimanan seseorang. Ya, jadi dengan kita mengetahui perkara ini, dua hal yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka niscaya kita akan mewujudkan iman dan mengokohkannya dalam hati kita. Karena kita berusaha mengenal sebab-sebab bertambahnya atau berkurangnya keimanan kita. Alhamdulillah kita masih membahas sebab yang kedua yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui dengan mempelajari, mengkaji nama-nama yang sangat indah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga merealisasikan dari nama-nama tersebut di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nampaknya kita melihat betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terjerumus ke dalam ilhad. Ya. Terjerumus ke dalam ilhad, yaitu memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya, sehingga mereka menolak hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada apa yang mereka inginkan, ya, mereka tidak lagi menganggap di sana ada Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Itulah hakikat daripada ilhad. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Bagi mereka kehidupan ini adalah dihancurkan dengan masa. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, tidaklah yang membinasakan kita kecuali hanya menanti masanya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Kehidupan dunia kita ini ada yang diciptakan, kemudian apa? Setelah mereka hidup lalu mereka binasa. Ada yang hidup, ada yang binasa, begitu saja. Mereka tidak mengimaninya adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Sedangkan kita mengimani sepenuhnya perkara-perkara yang gaib berdasarkan dalil. Termasuk kita mengimani yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala, wujudnya, kemudian nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita berusaha untuk mengimaninya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nama-namanya yang maha indah dalam Al-Qur'an, yang juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya kita lanjutkan pembacaan kitab Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, karya Syekh Abdul Razak. Kata beliau, fa idza arafa al-'abdu rabbahu al-ma'rifata al-haqiqiyata
al-matlubata as-salimata min turuki ahli zayghi fi ma'rifatillah. Kalau seorang hamba mengenal, ya, kalau kita mau mengenal kan kita berarti harus berusaha, ya, terlebih dahulu mempelajari sampai kita kemudian betul-betul mengetahuinya, ya, hakikatnya. Fa idza arafa al-'abdu rabbahu al-ma'rifata al-haqiqiyyata al-matlubata as-salimata min turuki ahli zaygh fi ma'rifatillah. Apabila seorang hamba mengetahui Rabb-nya dengan pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan yang seorang hamba dituntut, ya, untuk mengetahuinya, yang dengannya seorang hamba akan selamat dari jalannya, ya, orang-orang yang menyimpang dalam hal mengetahui nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antaranya kita tahu bahwa ahlul kalam, al-mutakallimun, orang-orang yang menggunakan akal mereka di dalam menetapkan perkara-perkara akidah, perkara yang gaib. Ya. Mereka lah ahlul kalam, ahlul zayd, mereka yang menyimpang dalam masalah akidah, terutama masalah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallati tubna ala tahrifil asma' was sifat. Bagaimana pemahaman mereka al-mutakallimun, ya, orang-orang yang bersandar pada akal mereka dalam masalah akidah, dalam masalah, ya, perkara yang gaib, ya, di mana pemahaman mereka adalah mentahrif nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Mereka mengubah suatu bentuk kata ke bentuk yang lainnya, atau mengubah harokatnya, menambah kata, ya, menambah huruf. Ini namanya tahrif, mengubah. Contoh misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Mereka tambah dengan satu huruf, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawla. Yang maknanya, ya, dirubah, yang mestinya istawa. Istawa adalah ala wartafa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, ya, yaitu di atas arsy. Istawa ala arsy. Istawa ala arsy, demikian dalam Al-Quran. Mereka ingin menolak makna istawa tersebut dengan istawla, dengan menambah satu huruf yang artinya adalah Allah menguasai. Allah kemudian, ya, menguasai. Sebelumnya apa? Allah tidak menguasai, tapi artinya adalah, ya, di sini mereka ingin merubah, menolak. Nah, inilah, ya, pemahaman yang menyimpang. Mereka menyelewengkan makna yang sebenarnya. Demikian pula menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tahriful makna, ya. Misalkan makna rahmat Allah ditahrif dengan makna ni'mah, ya, nikmat yang Allah berikan, ya. Atau makna ghadab diartikan dengan makna intiqam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk membalas. Ya, dalam rangka apa mereka melakukan ini? Untuk memalingkan makna ghadab yang hakiki, yang sesungguhnya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kalau orang yang bersungguh-sungguh memahami makna dari kalimat atau makna dari nama-nama Allah dengan pemahaman yang sesungguhnya, yang benar, yang hakiki, maka dia akan selamat dari jalannya orang-orang yang, ya, menyimpang, orang-orang yang, ya, tersesat. Nah, ini. Atau ta'tiliyah, atau orang yang ta'til, mengingkari
ya mengingkari dan menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, au takyifiha, atau orang yang takyif, menanyakan hakikat sesuatu, ya, kaifiyah, kaifa, bagaimana, ya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, au tashbiha, atau orang yang ingin menyamakan. Nah, ini adalah, ya, tahrif, ta'til, takyif dan tashbih adalah, ya, metodenya orang-orang ahli kalam al-mutakallimun dalam, ya, perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin, ya, mereka itu dengan cara yang menyimpang, ya. Dengan cara yang seperti ini mereka terjerumus ke dalam penyimpangan. Nah, kata Syekh Abdul Razak, faman salima min hadhil manahijil kalamiyah. Nah, barang siapa yang selamat dari metode ahli kalam, ya, yang batil, metode mereka dengan cara tahrif, mengubah, ya, dengan cara ta'til, menolak atau mengingkari, berarti orang-orang Jahmiyah, atau takyif, menanyakan bagaimana, atau tasbih, ya, menyerupakan, ya, menyebut sesuatu dengan sesuatu yang semisalnya, ya, ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kata Syekh Abdul Razak, kalau orang, ya, selamat dari cara-cara metode-metode ahli kalam yang batil, allati hiya fil haqiqati a'zam ma yaqulu bainal 'abdi wa baina ma'rifati rabbih, yang pada hakikatnya, ya, adalah menghalangi. Dengan cara yang demikian yang dilakukan, ya, ahli kalam, maka itu akan menghalangi seorang hamba dengan Rabb-nya, ya. Nah, itu. Maka orang yang terjerumus ke dalam 4 hal ini, yaitu tahrif, ta'til, takyif, dan tasbih, dapat, ya, terjerumus ke dalam kesesatan di dalam memahami, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa a'zamu ma yunqis al-iman wa yud'ifuhu. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak, maka orang-orang yang terjerumus dalam penyimpangan inilah, ya, terjerumus ke dalam perkara yang dapat mengurangi keimanan mereka, ya, dan melemahkannya. Wa arafa rabbahu bi asma'ihil husna wa sifatihil ula allati ta'arrafa biha ila khalqihi. Dan orang-orang yang berusaha untuk menyelisihi jalan mereka, metode mereka, niscaya mereka akan mengenal Rabb-nya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang seorang hamba apabila mengenal Rabb-nya dengan nama-nama tersebut yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkannya, memperkenalkannya dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya atas dirinya, tentang dirinya, wallati waradat fil kitabi was sunnah, yang itu tercantum dalam Al-Quran dan sunnah, wa fahimaha ala manhajis salafis salih, dan dia mengetahuinya berdasarkan manhaj as-salafus salih, metodenya ulama-ulama salaf. Faqad wuffiqa li a'zami asbabi ziyadatul iman, maka dia telah diberikan taufik, ya, kepada seagung-agungnya atau sebesar-besarnya sebab bertambahnya keimanannya. Ya, Masya Allah. Nah, ini tentu, ya, orang yang berusaha untuk mengkaji, mempelajari, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang sangat-sangat indah, yang sempurna sifat-sifatnya dalam Al-Quran, ya, dikaji, dipelajari, ya, dengannya dia mendapatkan taufik. Ya, apa yang kita minta ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan taufiknya diberikan, ya, petunjuknya,
Ya, kita selalu berdoa paling tidak 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu siapa? Ya, jalannya para as-salafus salih, orang-orang terdahulu yang saleh yang mendahului kita. Mereka yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan makna as-samad, ya, beliau gabungkan dengan makna-makna atau nama-nama Allah yang lainnya sebagai wujud dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita ambil pemahaman mereka. Ya, pemahaman manhajus salafus salih di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila kita ingin selamat dari pemahaman yang menyimpang. Wa qad sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khabara, telah sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwasanya anna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, bahwa Allah memiliki 99 nama, man ahsaha kanat sababan fi dukhulihil jannah. Barang siapa yang ahsaha, maka itu adalah merupakan sebab dia dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihain, dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari hadis sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkannya radhiyallahu anhu qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan ketika Rasul bersabda, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukmin selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharap syafaatnya pada hari kiamat. Dan ini bagian daripada konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kita hendaknya betul-betul mengindahkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Ini hitungan orang dahulu. 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa ahsaha, menghitungnya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Syekh Abdul Razak, wa laysa al-muradu bil ihsa'i addaha faqat. Bukanlah maksud daripada ihsa itu sebatas menghitungnya saja. Bahkan ada yang menempel nama-nama Allah tersebut di dinding-dinding rumahnya, di dinding kamarnya, atau di mobilnya, untuk sebatas menghitung. Lianna qad ya'uddu al-fajir, karena kadang orang yang fajir juga menghitung-hitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan dari ihsa itu, yang dijanjikan surga bagi orang yang ihsa, innamal muradul amala biha. Hanyalah yang dimaksudkan adalah mengamalkan konsekuensi
daripada nama-nama tersebut. Iya, kita mengamalkannya, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Disebutkan dalam hadis ini 99, ya dalam hadis yang lain bahwa namanya tidak terbatas. Ya, 99 yang diantaranya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, maka demikian memahaminya. Bagaimana ketika kita mengamalkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu mendatangkan ya pahala yang besar. Kita di atas kendaraan kita atau di atas pembaringan di malam hari ketika kita hendak tidur, kita mengingat ya Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu ganjarannya sangat besar. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak mengetahui makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mengetahui sehingga mengamalkan suatu amalan yang menyimpang, yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal niatnya ingin beribadah. Ya. Maka tadi sudah di awal kita sampaikan bahwa tidak cukup dengan modal semangat. Ya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada orang yang mau mengamalkan nama-nama Allah dengan meletakkannya di dompetnya. Ya. Di mana dia taruh itu? Di kantong belakang. Ini kan sangat-sangat ya memprihatinkan. Bagaimana kemudian dia melecehkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Ini pentingnya ilmu ya dalam kita mengamalkan syariat ini. Maka syariat ini dibangun di atas dasar ilmu. Rasul senantiasa minta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Apalagi ilmu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk beribadah, yaitu ilmu yang terkait dengan Asmaul Husna, sehingga tidak terjebak dalam kebiasaan yang tersebar di masyarakat luas. Iya. Yang lebih memprihatinkan lagi kalau memang itu menjadi sebuah keyakinan, i'tiqadnya. Ya, ada yang kemudian menaruh kalung berupa kalung, kemudian mencantumkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan, berkeyakinan mendapatkan kekebalan. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika berperang terkena panah, kalaulah beliau memiliki amalan tertentu untuk mendatangkan kekebalan dirinya, maka niscaya beliau tidak akan terkena panah, tidak terkena pedang. Nah, disinilah kita perlu untuk bagaimana memahami fikih Asma'ul Husna. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, tidak hanya sekedar menyebutkan nama-namanya atau menghafalkan, menghitung, tapi yang dimaksudkan orang yang ihsa adalah mengamalkan konsekuensi daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah di antara namanya adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Maka kita merasa diawasi dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allahu Alim. Allahu Al-Alim, mengetahui. Al-Khabir, mengetahui secara detail apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang ada dalam dada-dada manusia, yang tidak tampak saja Allah ketahui, apalagi yang nampak. Wala budda min fahmil asma'i was sifat, maka harus paham tentang asma' was sifat. Seorang muslim harus paham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifati ma tadullu alaihi min ma'anin hatta yatasanna al-istifadatu tammatu biha. Dan juga mengetahui apa yang
dikandung atau tercantum yang ditunjukkan dari makna-makna tersebut, dari makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar mudah ya seorang muslim mendapatkan faidah-faidah yang sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umar At-Talamanki, bahwa beliau mengatakan min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqqu biha ad-da'i wal hafiz ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'rifata bil asma'i was sifat wa ma tatadammanu min al fawaid wa tadullu alaihi min al haqa'iq. Man lam ya'lam dhalika lam yakun 'aliman li ma'anil asma' wala mustafidan bi dzikriha ma tadullu alaihi minal ma'ani. Masya Allah. Ya, maka di antara kesempurnaan pengetahuan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang mana seorang da'i, orang yang menyeru, berdoa, atau orang yang menghafalkan, ya, maka dia di antara faedah yang sangat agung yang bisa dia dapatkan dari ilmu yang dalam terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai kepada hakikat pengetahuannya terhadap siapa? Rabbnya, yang dia berdoa kepadanya, dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah, dia hafalkan nama-nama tersebut, maka dia mendapatkan apa? Ya, janji surga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala janjikan demikian. Ya. Sebagaimana yang melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengamalkan konsekuensinya, menghafalkan, kemudian ya menyebut nama-nama dan juga konsekuensi daripada sifat-sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui ya makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengambil faidah ya walaupun dia menyebutkannya. Ya, karena apa? Tidak sampai kepada makna yang diinginkan dari makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyebutkan arti daripada ihsa tersebut dengan membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu li ihsa'iha thalatha maratib. Al-martabatul ula, yaitu ada 3 tingkatan orang yang ihsa, yaitu yang pertama tingkatannya adalah ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, orang yang menghitung lafaz-lafaz dan jumlah dari nama-nama Allah. Al-martabatul tsani, yang kedua yang dimaksudkan adalah fahmu ma'aniha wa madluliha, dia memahami makna-makna dan juga apa yang ya ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Ya. Al-martabatus tsalitsah, yang ketiga, tingkatannya adalah tingkatan yang ketiga, du'aullahi biha, yaitu orang yang berdoa dengan nama-nama Allah. Ya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia merasa bahwa begitu banyak ya dosa-dosa yang selama ini dia telah lakukan, dia memohon ampunan kepada Allah, maka dia berdoa dengan nama Allah, ya Ghaffar ighfirli. Dia berharap kepada Allah rahmatnya yang luas. Ya Rahman irhamni. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala misalkan memberikan kepadanya anak yang saleh ketika dia belum dikaruniakan seorang anak,
Ia pun berdoa kepada Allah, ya Wahhab, habli minas salihin, wahai yang maha pemberi, berikanlah aku ya anak yang saleh. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baik itu doa dia mengadukan permasalahannya kepada Allah, ya, kata Syekh Abdul Razak, wa hadza syamilun li du'ail ibadah, mencakup doa ibadah wa du'ail mas'alah. Iya, baik yang dimaksudkan adalah ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba, ya, ketika dia salat, ya, ketika dia kemudian melakukan ibadah puasa misalkan, atau dia melakukan ibadah i'tikaf atau ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka itu semua dia yakini bahwa apa yang dia lakukan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, maha mengetahuinya, Al-Khabir, As-Sami', Allah maha mendengarnya. Ketika dia salat, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengetahuinya, sehingga dia tidak butuh untuk ya riya, menampakkan amalnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi di zaman medsos seperti ini, betapa banyak orang yang ya memamerkan amal-amal salehnya. Kita memohon kepada Allah kekuatan agar kita dihindarkan dari sebab-sebab hal-hal yang bisa menggugurkan amalan kita, dari perbuatan riya, sum'ah, ya, atau du'aul mas'alah, doa yang sifatnya adalah ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita contohkan tadi, dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullah, berkata Ibn Sa'di mubayyinan makna ahsaha, menjelaskan tentang makna ahsaha, al-waridatu fil hadis fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim, yang tadi hadisnya sudah lalu kita sebutkan. Ya, apa makna daripada ahsaha itu? Ai man hafidhaha, yang pertama adalah orang-orang yang menghafalkannya. Ya, 99 tersebut dihafalkannya, ya, dengan ikhlas mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fahima ma'aniha, dan dia juga mengetahui makna-makna dari nama-nama tersebut. Wa taqadaha, dia yakini seyakin-yakinnya. Wa ta'abbadallaha biha, dia pun beribadah kepada Allah, ya, ketika dia berdoa, ketika dia bermunajat, ya, maka orang-orang yang melakukan demikian dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun, sedangkan jannah itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Wa ulima anna dzalika a'zamu yanbu'in wa maddatin li husulil iman wa quwwatihi wa sabatihi. Maka dengan demikian diketahui bahwa ya hal itulah yang menguatkan keimanan seseorang, ketetapan dan ketegarannya di atas keimanan, ya, wa ma'rifatul asma'il husna, dan juga mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah. Hiya aslul iman, itulah ya pondasi keimanannya. Wal imanu yarji'u ilaiha, dan keimanan kembali kepadanya. Nah, faman 'arafa Allah hadhil ma'rifata, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya metode pengetahuan yang demikian, kana min aqwan nasi imanan, maka dia termasuk ya manusia yang paling kuat keimanannya. Wa asyaddihim ta'atan wa ta'abbudan lillah, ya, maka dia semakin menguatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling kuat ketaatannya,
ya ubudiyahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa 'azamihim khaufan, demikian pula dia adalah orang yang paling takut, wa muraqabatan lahu subhanahu, dan paling merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala ya bentuk gerak-gerik maupun ya ucapannya. Lihat bagaimana pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ya jika dipahami dengan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Hanyalah ya sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi li hadhil ayah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengomentari ayat ini, yaqulu ta'ala dzikru innama yakhafullaha, yaitu hanyalah siapa yang benar-benar takut kepada Allah, fayattaqi iqabahu bi ta'atihi al-ulama, ya hanyalah ulama yang mereka takut kepada Allah, yang melindungi diri-diri mereka dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan. Bi qudratihi ala ma yasha'u min syai'in, di mana dengan kekuatan ya Allah tabaraka wa taala apa yang Allah berikan kepada para ulama ya, wa annahu yaf'alu ma yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang diinginkannya, lianna man 'alima dzalika ayqana bi iqabihi 'ala ma'siyatihi, maka barang siapa yang mengetahui hakikatnya demikian ya tentang Allah tabaraka wa taala, maka dia pasti yakin seyakin-yakinnya bahwa iqab Allah, siksa Allah itu, hukuman Allah ya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Fakhafahu, maka dia pun takut, wa rahabahu ya khasyatan minhu an yu'aqibahu, dan dia merasa ya betul-betul mengagungkan Allah ya dengan penuh rasa takut karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kepada ya uqubah atau siksanya. Ya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga ahli tafsir yang lainnya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan innama yakhshahu, ketika menafsirkan firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u, artinya adalah hanyalah ya sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa khasyatihi, ya yaitu siapa yang betul-betul takut kepada Allah dengan rasa takut yang benar, yang dibarengi dengan pengagungan ya karena berdasarkan ilmu, ya itu para ulama al-arifuna bihi, yang mana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Liannahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alimil mawsufi bis sifatil kamalil ma'ud man'ud wa innama kullama liannahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alim, karena ya mengapa para ulama itu mereka adalah orang-orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan besar sekali rasa takut mereka kepada Allah, kepada siksa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak mencantumkan perkataan Ibnu Katsir di sini bahwasanya ya li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alimil mawsuf bi sifatil kamal man'ut bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam. Maka ya ketika seseorang itu pengetahuannya ya sempurna, ya mengenal dan mengetahui
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mengetahui, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya. Demikian pula sifat-sifat tersebut lahir dari nama-nama Allah yang Maha Indah, maka yang demikian itu ya menuntut untuk ya hadirnya pemahaman yang sempurna bagi seorang hamba. Wal ilmu bihi akmal. Demikian pula ilmu ya dengannya akan lebih sempurna. Kanatil khasyatu lahu a'zam wa aktsar. Demikian pula rasa takutnya itu adalah lebih besar dan lebih banyak. Iya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Satu ayat namun maknanya sangat dalam. Intinya kenapa hadir di hati mereka itu rasa takut yang luar biasa membuahkan amalan, ya, bisa mencegahnya dari berbagai macam penyimpangan, ya, kemaksiatan, ya, karena memang mereka para ulama mengetahui hakikat daripada nama-nama yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha mulia. Atau apa yang disimpulkan dari perkataan atau ungkapan yang singkat dari ungkapan ulama salaf bahwa ya man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Nah, ini dari perkataan salah seorang salaf ketika ya ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang itu betul-betul mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sudah sempurna pemahamannya, maka dengan demikian dia akan lebih takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ta'zim di dalam hatinya, ya, menghadirkan perasaan ya betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani berbuat ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf, siapa yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, kana minallahi akhwaf, maka jadilah dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang disebutkan Syekh Abdul Razak rawahul al-Marwazi fi ta'zimi qadri shalah. Ya. Siapa yang mengatakan wal qail huwa Abdullah Ahmad ibn Asim al-Antaki, ini ya yang mengatakan atau dia yang mengatakan perkataan tersebut. Beliau mengatakannya itu Abu Abdullah Ahmad ibn Asim al-Antaki rahimahullah. Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Menunjukkan bahwa orang yang dalam pengetahuannya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dihadirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang dipelajari, dikaji, maka dia akan betul-betul menyandarkan dirinya kepada maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang bisa kita bacakan terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan satu atau beberapa ayat yang disebutkan dan penjelasan para ulama akan menambah pemahaman kita dengan pemahaman yang benar, ya, karena mereka terbimbing, ya, mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan, ya, para ulama tidak akan berkumpul di atas kesesatan, ya. Orang yang datang setelahnya kemudian membenarkan jika ada penyimpangan-penyimpangan yang terdahulu, begitu seterusnya, karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran ini dijaga, ya, dari penyimpangan-penyimpangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Iya. Dengan demikian kita
berusaha untuk selalu mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui dari ilmu-ilmu, termasuk yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha mulia. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.